PKU Talk, We Need to Talk bersama Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Wonosobo. PKU Talk, We Need to Talk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel podcast Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Wonosobo bersama saya Dila. Sahabat PKU, kali ini kita akan berbincang mengenai profesi kedokteran. Sudah hadir bersama kita Dr. Izzatul Munah selaku dokter umum di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Wonosobo. Apa kabar Dokter Munah? Alhamdulillah, kabar baik Mbak Dila. Alhamdulillah, baik. Dokter, ya hari ini kita akan berbincang mengenai profesi kedokteran. Nah, sebagai awalan ya dok ya, apa sih sebenarnya pertimbangan ya mungkin orang-orang di luar sana, apalagi orang tua kayak gitu kan, kalau melihat profesi dokter kayak gitu kan seperti profesi yang menjanjikan seperti itu. Jadi banyak sekali yang mendorong putra-putrinya untuk menjadi dokter. Nah, kalau dari sisi atau perspektif Dokter Munah sendiri seperti itu, kenapa sih dokter, kenapa kita harus memilih atau mungkin mempertimbangkan untuk memilih kuliah di jurusan kedokteran? Jadi kalau misalnya untuk mungkin kalau kadang anak-anak SD, anak-anak dulu zaman TK, apa cita-citanya pengen jadi dokter kayak gitu ya. Tapi sebenarnya mungkin ada hal sendiri kenapa kita memotivasi untuk memilih jurusan tersebut, memilih profesi tersebut untuk jadi pekerjaan atau profesi kita. Jadi kalau dulu salah satunya kenapa saya itu memilih jurusan ini karena dokter itu ibaratnya untuk ilmunya sendiri dia selalu berkembang. Jadi ilmunya itu selalu ada perkembangan dari tahun ke tahun, selalu berubah. Kemudian yang kedua juga tantangan. Jadi sepertinya profesi dokter ini juga tantangannya cukup untuk kehidupan kayak gitu cukup tinggi kayak gitu. Jadi saya sendiri kan juga orangnya itu tipenya memang suka hal-hal yang berbau-bau seperti itu kayak gitu. Jadi itu kemudian juga selain itu profesi dokter itu juga ada ya mungkin ada misi sendiri kayak gitu ya. Harapannya kita dengan mengambil itu bisa memberikan manfaat untuk banyak orang kayak gitu. Ya berarti kalau misal kita memilih kuliah atau profesi kedokteran kayak gitu, di situ banyak tantangan begitu ya dok ya, dan memang secara kebermanfaat mungkin ya dokter ya. Jadi kalau misal saya melihat anak-anak kan mungkin senang sekali ya melihat orang-orang yang bisa membantu orang lain kayak gitu ya, mungkin melihatnya dokter seperti itu. Baik dokter, selanjutnya saya ingin bertanya nih, untuk proses perkuliahan di kedokteran sendiri seperti apa dokter? Kalau untuk proses perkuliahan sendiri ya seperti pada umumnya gitu. Kalau dokter itu nanti S1 sarjana terlebih dahulu, terus nanti perkuliahan sama seperti yang lain. Jadi nanti ada proses perkuliahan, materi perkuliahan, kemudian ada praktikum. Nah, kemarin juga di tahun 2008 itu pada saat saya mulai masuk di kedokteran itu juga ada program baru yaitu terkait dengan tutorial diskusi. Jadi kita modelnya untuk belajar itu tidak hanya by mendengarkan kuliah kayak gitu, tapi juga kita mendiskusikan suatu kasus yang bagaimana supaya mahasiswa itu aktif untuk belajar kayak gitu. Oh, berarti itu tutorialnya dilakukan sama mahasiswa? Iya, mahasiswa pun sudah dituntut untuk proses belajarnya harus aktif, tidak hanya pasif menerima kuliah kayak gitu. Kemudian juga ada praktikum juga kayak gitu. Ya, berarti secara umum untuk kuliah di kedokteran itu ada jenis perkuliahan seperti di kelas seperti itu ya dokter ya, terus kemudian ada juga praktikum ya pasti, terus kemudian ada yang tutorial seperti itu ya jenisnya. Baik, untuk kedokteran sendiri itu praktikumnya apakah lebih banyak kayak gitu? Apakah benar-benar praktikum terus atau mungkin belajar terus kayak gitu ya? Benar nggak sih kalau misal kuliah di profesi dokter itu harus jadi full time belajar terus apa-apa di mana pegang buku, ke kantin pegang buku kayak gitu? Karena dulu waktu saya kuliah sendiri pun satu kuliah ya, satu fakultas dengan kedokteran ya memang kayak kemana-mana mereka selalu bawa buku gitu dokter. Iya. Jadi kalau
kuliah di kedokteran itu kalau untuk saat ini kan kita sudah modelnya menggunakan sistem blok kayak gitu. Jadi sistem blok itu nanti di situ tergantung dari blok yang dijalani saat itu. Kalau misalnya pas bloknya itu banyak praktikumnya, bisa nanti dalam satu blok itu bisa dominasi dari praktikum. Tapi kalau misalnya pas sistem bloknya itu banyak perkuliahan juga bisa. Tapi rata-rata juga di masing-masing blok itu pasti ada perkuliahannya, pasti ada prakteknya kayak gitu. Praktek itu kan bisa di laboratorium atau yang skill lab kayak gitu juga ada. Jadi sebenarnya kalau tergantung intensitas setiap bulannya itu apakah padat atau tidaknya itu tergantung bloknya. Jadi misalnya pada blok-blok tertentu yang kira-kira materinya itu sangat padat, misalnya kalau dulu itu terkait dengan saraf, kemudian hematologi, terkait dengan anatomi kayak gitu, memang di blok-blok seperti itu biasanya memang agak padat. Tapi kalau misalnya blok-blok yang tidak padat itu kita mungkin dalam perkuliahan itu kadang juga masih ada waktu jeda, tidak selalu melulu harus belajar kayak gitu. Dan saat itu pun sebenarnya saya juga masih ada waktu untuk mengikuti kegiatan eksternal, salah satunya kan organisasi saat itu. Jadi masih memungkinkan kalau misalnya kita di kuliah kedokteran itu tidak melulu kuliah, tapi kita bisa tetap mengikuti kegiatan-kegiatan di kampus, kegiatan di luar kampus, atau kegiatan-kegiatan yang lain gitu. Oh baik dok, berarti memang tidak seperti yang dibayangkan ya dokter ya, kalau misal kuliah di jurusan kedokteran mungkin bobot pembelajaran yang perlu dilakukan sangat banyak, materinya sangat banyak juga yang seperti itu. Apakah dari awal perkuliahan itu sudah dibagi per bloknya seperti itu dokter, atau mungkin di awal perkuliahan pun tetap ada muatan-muatan lainnya atau mungkin pembelajaran lainnya seperti Pancasila atau mungkin kalau sistem blok itu kan sudah dijadwalkan, mesti dari bagian fakultasnya kayak gitu, untuk semester ini ada berapa blok, kemudian jadwalnya sampai kapan kayak gitu. Nah, jadi nanti kan kita sudah bisa memperkirakan nih kalau misalnya di semester ini bloknya apa saja dan kira-kira kepadatan intensitas waktu untuk kuliah itu bagaimana. Insya Allah sih kita bisa tetap merencanakan apakah kita mau mengikuti kegiatan ataukah kita full konsentrasi pada kuliah atau yang lain gitu. Baik, intinya kalau misal mau diusahakan, mau belajar pun bisa, mau mengikuti ekstrakurikuler pun bisa, seperti itu ya dokter ya. Ya, kalau dengan penjadwalan seperti blok dan lain sebagainya itu kan berarti untuk perkuliahan memang sudah benar-benar diatur sedemikian rupa ya dok, untuk perkuliahan kedokteran seperti apa sampai ke profesi nanti. Nah, untuk estimasi lama perkuliahan sendiri kira-kira berapa lama dokter? Kalau untuk S1, untuk sarjana itu perkiraan kan sekitar 3,5 sampai 4 tahun. Jadi untuk satu S1 untuk nanti sampai dapat gelar sarjana kedokteran itu sekitar 3,5 sampai 4 tahun itu bisa. Kemudian kalau untuk profesi, kan istilahnya kalau sekarang itu dokter muda atau kalau dulu itu namanya koas yaitu ya, itu antara 1,5 sampai 2 tahun. Jadi total jadi dokter kita misalnya nanti bisa 5 sampai 6 tahun. Kemudian saat ini kan ada program baru yang program internship itu yang memang harus diikuti. Jadi walaupun kita sudah lulus, sudah disumpah sebagai dokter, tapi kita harus semacam magang gitu selama 1 tahun menjadi dokter internship. Dan nanti setelah kita selesai internship baru kita bisa diperbolehkan untuk mendapatkan izin praktek sendiri gitu. Jadi kalau kuliah 4 tahun, kemudian profesi itu 1,5 sampai 2 tahun, kemudian nanti internship 1 tahun. Jadi kan ya total bisa 6-7 tahun. Jadi bisa dokter yang bisa praktek mandiri kayak gitu ya. Baik. Berarti untuk kuliah
S1 tadi ya, S1 kedokteran seperti itu sampai mendapat gelar sarjana kedokteran itu 3,5 itu memungkinkan ya dokter? Iya. Ada dulu. Jadi 7 semester itu sebenarnya bisa. 7 semester sebenarnya bisa dipadatkan begitu ya. Oke. Selanjutnya untuk perkiraan biaya kuliah seperti untuk di kedokteran itu seperti apa begitu dokter? Soalnya kan mungkin pertimbangan ya, salah satu pertimbangan yang dipikirkan oleh teman-teman yang mungkin sedang mencari bagaimana sih memilih jurusan seperti itu adalah perkiraan terkait dengan biaya. Nah, mungkin bisa disampaikan dokter untuk biaya perkuliahannya. Ya, kalau biaya perkuliahan mungkin sama ya. Dulu juga saya pun pas saat SMA kayak gitu juga tidak terbayang kok memilih jurusan ini kayak gitu, karena mungkin perkiraan kita identiknya kan kedokteran itu mahal kayak gitu ya. Betul. Nah, tapi saat itu saya punya istilahnya pas itu kan pas zamannya boomingnya warnet kayak gitu ya, warung internet. Jadi itu udah kita jadi kita nongkrongnya itu ya di warnet. Nah, pas di saat itu saya mencoba mencari googling terkait dengan kira-kira saya itu mau kuliah di mana kayak gitu. Nah, kebetulan saat itu membuka salah satu universitas negeri kayak gitu. Nah, ternyata di situ kan dipampang terkait dengan biaya perkuliahan, termasuk salah satunya ada kedokteran. Nah, ketika saya melihat kok harganya cukup terjangkau istilahnya dengan sebuah universitas negeri, kemudian istilahnya saya sendiri pun kan juga bukan dari keluarga yang bisa mampu mengantarkan anaknya di kuliah yang memang biayanya yang fantastis kayak gitu. Jadi sepertinya kok memungkinkan nih kayak gitu. Jadi memang tidak semua kuliah di kedokteran itu identik dengan mahal. Jadi sebenarnya ada jalur-jalur khusus atau mungkin ada beberapa universitas yang memang punya biaya khusus kayak gitu yang kita memungkinkan untuk memilih jurusan itu dengan biaya yang cukup terjangkau. Ibaratnya kalau misalnya disamakan dengan jurusan yang lain saat itu hampir sama dengan jurusan-jurusan yang lain di kedokteran itu. Jadi sepertinya kok memungkinkan. Nah, kalau sekarang lebih dienakkan lagi dengan adanya sistem UKT. UKT itu kan ada uang kuliah tunggal. Nah, uang kuliah tunggal itu kan berdasarkan kelas sesuai dengan gaji orang tua ya. Jadi gaji orang tuanya berapa, nanti dia masuk ke kelas UKT berapa. Jadi nanti mahasiswanya itu bisa membayarkan sesuai dengan kemampuan dari orang tua tersebut gitu. Jadi saat ini kita dimudahkan dengan itu. Kemudian yang kedua juga ada beberapa universitas dan mungkin banyak universitas yang dia itu punya jalur beasiswa kayak gitu nggih. Jadi baik itu beasiswa dari pemerintah, baik itu beasiswa dari universitasnya, baik itu yang negeri maupun swasta, itu pun juga ada jalur beasiswa. Jadi dengan adanya beasiswa itu mungkin juga akan sangat membantu kita untuk kuliah di kedokteran. Jadi tidak harus mengeluarkan biaya yang mahal kayak gitu. Jadi dengan biaya yang sesuai dengan kemampuan kita, asal kita sesuai dengan jalur yang sudah tersedia kayak gitu, insya Allah bisa. Ya, berarti kuncinya adalah bagaimana pintar-pintarnya kita untuk mencari informasi ya dokter ya. Betul. Karena memang tanpa kita ketahui, mungkin karena kekurangan informasi, jadi kita memiliki stigma bahwa kuliah kedokteran itu mahal seperti itu. Padahal kalau misal dicari dan diperhitungkan terkait dengan biaya kuliah maupun biaya hidupnya masih sangat memungkinkan, apalagi dengan ada jalur UKT dan juga beasiswa seperti itu ya dokter ya. Baik. Nah, ada nggak sih dokter pengalaman yang paling berkesan seperti itu dulu ketika menjadi atau menjalani kuliah di profesi kedokteran? Kalau berkesan banyak. Mungkin kalau dihitung satu-satu ya. Nah, jadi kalau memang kalau di kedokteran ini, kalau misalnya terkait dengan perkuliahan yang paling berkesan, memang kita itu kan ada fit lab saat itu. Jadi fit lab itu laboratorium tapi di luar. Jadi kalau di S1 ada program fit lab itu di mana kita ada tugas, ya istilahnya kayak tugas
ke puskesmas. Nah, di puskesmas itu kan kita nanti ada program-program bagaimana kita bisa mengikuti program-program yang ada di puskesmas itu. Jadi kita kan biasanya jalan-jalan, terus akhirnya kan jalan-jalan ke di area sekitaran kampus kayak gitu ya, atau di beberapa kota yang di wilayah Karisidenan itu kayak gitu. Jadi itu mungkin bisa jadi istilahnya yang berkesan ke kita karena pengalaman kita untuk bertemu masyarakat langsung, kemudian juga bertemu sama praktisi kesehatan langsung yang ada di puskesmas. Kemudian kalau selain itu juga masa-masa praktikum itu juga akan sangat mengesankan karena di mana kita harus dituntut untuk belajar, bangun pagi, kemudian menghafal, kemudian praktek dini hari itu sudah harus belajar, kemudian ikuti pretest, protes kayak gitu. Kemudian kalau di profesi koas atau di dokter muda sendiri pengalamannya juga cukup banyak yang berkesan karena di situ kita kerja di rumah sakit, kita bertemu dengan pasien yang karakteristiknya macam-macam kayak gitu, dan juga kita berinteraksi juga dengan banyak teman-teman kita di saat jaga, kemudian saat perkuliahan kayak gitu, bertemu dengan dosen kayak gitu. Jadi kalau dulu ada ibaratnya koas itu cukup dikenang, tidak untuk diulang gitu. Jadi kalau suruh mengulang nggak mau, tapi kenangannya itu yang bikin kita istilahnya wah ternyata dulu tuh koas itu seperti itu kayak gitu. Ya, emang masa-masa perjuangan itu memang selalu menyenangkan untuk dikenang begitu ya dokter ya. Jadi memang kalau misal saya melihat mungkin banyak sekali kenangan-kenangan menyenangkan karena di situ banyak kesempatan ketika sedang menempuh di bangku kuliah maupun ketika jadi dokter muda karena punya banyak kesempatan untuk bertemu dengan orang-orang seperti itu ya dokter, karena nanti sangat akan menjadi sebuah kebiasaan juga bahwa nanti ketika sudah jadi dokter bertemu dengan banyak orang seperti itu ya dokter ya. Bagaimana pandangan karir untuk pekerjaan di lingkup jurusan kedokteran dokter? Kalau jurusan dokter sebenarnya mungkin kalau asumsi kita kalau misalnya milih jurusan dokter itu harus jadi dokter kayak gitu ya. Nah tapi sebenarnya ada banyak karir yang bisa kita tempuh ketika memilih jurusan kedokteran. Jadi misalnya apakah kita itu mau jadi pendidik, misalnya dosen kayak gitu, itu bisa. Kemudian mau jadi dokter itu peluangnya lebih luas kayak gitu ya. Tapi dengan syarat memang harus mengikuti jenjang perkuliahan yang sampai internship tadi yang saya sampaikan. Kemudian juga bisa jadi peneliti. Kalau misalnya jadi peneliti pun juga memungkinkan. Kemudian mau jadi praktisi, misalnya praktisi rumah sakit, di manajemen rumah sakit itu juga bisa gitu. Jadi sebenarnya ada banyak hal, banyak jenjang yang bisa kita tempuh kalau misalnya kita ngambil di kuliah kedokteran. Berarti memang cakupannya luas ya, ternyata tidak hanya menjadi dokter yang praktek di rumah sakit aja. Nah selanjutnya nih, bisa nggak dokter menyampaikan kepada kita nih bagaimana sih tips dan trik kayak gitu agar perkuliahan kedokteran berjalan dengan lancar? Kalau tips and tricks yang pertama adalah kembali kepada niat di awal bahwa kita sendiri yang akan memilih jurusan kedokteran, kita harus meniatkan bahwa niat awal kita memang itu keinginan kita untuk memilih di jurusan kedokteran. Kemudian yang kedua adalah kalau misalnya kita umat Islam, serahkan semua kepada yang di atas, kepada Allah. Entah apapun itu, kendala-kendala apapun ketika kita lalui di masa perkuliahan, selalu ingat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa beliaulah yang memiliki kuasa paling tinggi untuk karir kita, untuk kuliah kita kayak gitu. Kemudian yang ketiga juga yang tentunya adalah support dari orang tua. Jadi kita juga harus selalu minta doa restu kepada orang tua. Baik itu beliau yang memberikan support materi, support psikologi, motivasi, kemudian juga kadang yang namanya doa orang tua itu kan pasti makbul kayak gitu ya, apalagi kalau untuk anaknya kayak gitu. Kemudian jangan lupa terkait dengan perkuliahan kita juga harus selalu melewati
mengikuti apa yang sudah dijadwalkan di perkuliahan. Kalau misalnya memang kita ada kegiatan-kegiatan yang di luar kuliah, jangan sampai yang namanya kuliah sebagai intinya itu terus ditinggalkan kayak gitu, yang menjadi kewajiban utama kita kayak gitu. Kemudian jangan lupa juga kita bisa menjaring yang namanya komunikasi mungkin antar angkatan kayak gitu bisa, kemudian dengan alumni. Jadi tidak lepas juga yang namanya kita kuliah di kedokteran itu kita harus selalu mencari informasi kepada kakak angkatan kita yang sudah lebih dulu mengikuti perkuliahan. Nah, di situ nanti kita bisa dapat bagaimana trik-trik mengikuti blog ini, mengikuti bagaimana ketika mengambil skripsi atau yang lainnya kayak gitu. Baik. Sepertinya itu saja yang perlu kita bahas untuk podcast kali ini. Terima kasih sekali dokter atas kehadiran dan informasi yang sudah diberikan kepada sahabat PKU. Semoga informasi kali ini bisa bermanfaat bagi sahabat PKU semuanya, terutama yang masih galau untuk memilih jurusan kedokteran. Bagi sahabat PKU yang ingin mengetahui informasi seputar kesehatan maupun pelayanan rumah sakit dan lainnya, bisa mengunjungi atau catch up sosial media kita via Instagram, Facebook, dan juga website resmi RSPKU Muhammadiyah Wonosobo. Dan jika masih ada pertanyaan, bisa sahabat PKU drop komen di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga aktifkan notifikasi untuk update terbaru di PKU Talk. Saya Fadila, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PKU Muhammadiyah Wonosobo, keramahan sebenarnya.